Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 10. Setelah mengusir gangguan yang mengganggu Lely, serta memberikan beberapa ramuan untuk memulihkan saraf-sarafnya yang terganggu dan menambah stamina, Parlan nampak berkumpul bersama keluarga Pak Yanto dan Pak Andre di rumah Pak Andre. Kebahagiaan nampak terpancar dari wajah Bu Lia karena putrinya sekarang sudah benar-benar normal kembali atas bantuan Parlan yang berhasil mengusir gangguan pada jiwa putri yang ia sayangi. Dalam pertemuan penuh kebahagiaan itu, nampak Pak Agus juga ikut hadir. Mereka nampak duduk di atas karpet yang amat tebal sambil mengelilingi hidangan-hidangan yang sangat asing di lidah Parlan. Maklum, anak kampung. Juga minuman-minuman yang amat asing baginya. Tapi dasar Parlan, ia tidak suka merendahkan apapun yang ia temui. Suka atau tidak suka, tetap ia menikmati hidangan-hidangan itu dengan senyum. Dalam hati ia berkata, paling-paling mencret, katanya lirih. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan apa yang sedang dipikirkan Parlan saat itu. Maklumlah, mereka sudah terbiasa dengan hidangan-hidangan kota, termasuk juga Pak Agus, sang supir. Walaupun ia orang kampung, tapi ia sudah cukup lama berkumpul dengan keluarga itu. Jadi Pak Agus sudah tidak asing lagi dengan hidangan dan minuman-minuman mewah. Beda halnya dengan Parlan. Baginya telur, buah singkong, daun singkong, ya itulah yang menjadi pengganjal perutnya setiap hari. Boleh dibayangkan betapa kagetnya ketika ia dihadapkan dengan tumpukan hidangan-hidangan mewah yang sama sekali namanya saja ia tak kenal. Bila disebut namanya, disuruh Parlan menunjukkan mana hidangannya, mungkin ia tidak tahu. Begitulah saking asingnya Parlan dengan hidangan-hidangan yang ada di hadapannya saat ini. Tiba-tiba Lely membuka pembicaraan di antara mereka. Mas Parlan, apa nanti aku tidak kambuh lagi? Ya tergantung dari Lely sendiri. Loh, kok begitu mas? Kalau Lely suka ngelamun, pikiran kosong, itu bisa saja gangguan-gangguan itu datang lagi. Karena gangguan itu selalu mencari tubuh-tubuh yang pikirannya tidak ada di dalam tubuh itu, alias ngelamun, pikiran plong, maka gampang saja ya masuk. Tapi kalau kita selalu konsentrasi, selalu fokus, selalu ingat kepada yang menciptakan kita, insya Allah gangguan-gangguan itu tidak akan
mampu merasuki diri kita. Nah, apalagi kalau Leli mau tiap pagi bacalah ayat kursi, kemudian mau tidur baca lagi, dan zikir-zikir lainnya. Itu akan membuat tubuh kita kokoh. Gangguan-gangguan itu tidak akan mampu menembus ke dalam tubuh kita. Parlan seolah-olah bagaikan seorang guru menerangkan kepada Leli yang nampak senyum-senyum memperhatikan bibir Parlan terbuka tertutup menerangkan bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan oleh Leli agar ia tidak kesurupan alias gila lagi. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka itu tiba-tiba saja Handoko nyeletuk, "Lan, kok susah-susah kau di kampung, manjat-manjat atap, ngangkat atap, nyari rumput, ngobati orang aja kenapa?" Hehehe, itulah persoalannya, Mas. Itu bukan persoalan, Lan. Itu namanya keahlian. Handoko memotong sebelum Parlan dapat menyampaikan apa maksud hatinya. Sementara Pak Yanto yang merupakan bos besar itu tidak memperlihatkan penampilannya bagai seorang bos, melainkan ia menghadirkan dirinya sebagai seorang kakak bagi adiknya Lia dan sebagai ayah bagi anaknya Handoko. Maka ia tidak pernah sekalipun berbicara bagaikan seorang bos. Ia tampak arif sekali. Tidak pernah ia mengambil peran penting dalam pembicaraan-pembicaraan mereka. Terkadang hanya meluruskan bagi ada yang nyeleneh-nyeleneh, terutama meluruskan putranya yang suka nyeleneh. Nak Parlan, kalau nanti sekiranya Leli kembali kambuh, kami tentunya tidak akan bosan-bosan mohon pertolongan Nak Parlan. Mudah-mudahan Pak, kalau Leli bisa mengisi hatinya dengan nama-nama Allah, menguatkan Allah di dalam dirinya, niscaya dia tidak akan mungkin bisa diganggu, Pak. Parlan nampak kembali berpidato. "Cocok kau lah, apa lagi? Jadi tukang obat aja udah." Hehehe, kembali Parlan ngengesan mendengarkan celotehan-celotehan Handoko. Sampai saat ini, Mas, aku masih merahasiakan kepada semua penduduk kampungku kalau aku sudah berhasil mewarisi semua keahlian mendiang ayah. Aku tidak sanggup, Mas, kalau ada salah satu di antara penduduk desa Sukajadi tahu kalau aku mewarisi kepandaian sang ayah. Aku trauma, Mas. Pertama, aku ingin menyampaikan cita-cita mendiang ayah. Dia sangat bersikeras, Mas, sangat ambisius agar aku mampu untuk tamat dari SMA dengan juara umum terus. Karena katanya ia sangat bangga kalau anaknya terus juara dari kelas 1 SD sampai tamat SMA. Karena ayah tidak pernah sekolah dulu, dia cuma belajar di padepokan, kata Parlan menerangkan kepada Handoko. "Oh, jadi kau juara, Lan?" "Iya, Mas. Itu atas bimbingan mendiang ayah." "Tapi Mas, juara itu kan cuma juara sekolahan di kampung."
Beda dengan kualitas pendidikan di kota, Mas. Banyak cerita kau Lan. Pandai bercerita juga kau ya Lan. Handoko tampak senyum sambil menggoncang-goncang pundak Parlan yang duduk tidak terlalu jauh darinya. Sudah deh Lan, gak usahlah kau merendah-rendah diri. Aku sendiri sudah merasakan khasiat resep keluargamu itu. Kau tengok aku ini, segar bugar. Panjang ceritanya Mas. Ya, aku dengar, kami siap mendengarkan Lan. Sepanjang apapun ceritakanlah. Kembali Handoko menggoda Parlan. Nampak Parlan mati kutu. Di sisi lain, Leli juga senyum-senyum melihat Parlan yang gelagapan diperolok habis-habisan oleh sepupunya itu. Baiklah Mas, kalau Mas mau mendengarkan, kata Parlan sambil memperbaiki silanya. Asal muasal kebahagiaan keluarga kami hancur gara-gara pengobatan ini Mas. Ayah dan ibu dulu sangat akur sekali. Mereka sangat sayang menyayangi. Tidak pernah sekalipun aku mendengar ada pertengkaran di antara mereka Mas. Tapi setelah ayah mengadakan praktek pengobatan ini, kehidupan kami berubah Mas. Ayah sibuk mengobati semua pasien yang datang. Terkadang ayah sampai seminggu tidak pulang, kadang 2 minggu tidak pulang, kadang pulang seminggu, pergi 2 minggu. Begitulah Mas. Tetapi ibu tetap senyum, tidak pernah mengatakan sesuatu apapun kepada ayah. Ia tetap menampakkan kebahagiaannya kepada ayah. Ayah tidak menyadari kalau saat itu ibu sedang sakit. Ibu menyimpan penyakitnya agar ayah tidak terganggu di dalam praktek pengobatannya itu Mas. Hal itu baru terbuka ketika ibu jatuh pingsan. Ayah memeriksa kondisi ibu. Tahulah ayah bahwa ibu sudah mengalami suatu penyakit yang cukup lama. Tapi ibu tidak pernah memperlihatkan kepada kami kalau ia sedang menderita. Ia hanya menampilkan senyum kepada kami, membuat kami lalai, tidak tahu apa yang diderita oleh ibu. Hingga akhirnya ibu meninggal dunia dan ayah sangat terpukul. Ayah menyadari Mas, kalau hidup mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Ayah sama sekali tidak menyesali akan kematian ibu. Tetapi yang disesali ayah terlalu sibuk. Ia tidak tahu kalau istri yang ia sayangi itu sedang sakit. Ia tidak dapat merawat istrinya sendiri. Itu yang disesali ayah. Hingga akhirnya ayah mengulangi peristiwa yang dilakukan ibu itu kepadanya. Ia mengulangi hal itu kepadaku. Ia tergoncang, tubuhnya lemas, tubuhnya tampak segar, tetapi di dalam ia menyimpan penderitaan. Tapi tak pernah sekalipun ia memperlihatkan penderitaannya itu kepadaku. Sampai-sampai sama halnya seperti ayah, aku tidak menyadari kalau ayah itu sedang sakit. Ayah malah banyak menolak pasien, tidak mau lagi keluar daerah. Ia sibuk membina aku Mas. Ia sibuk membimbingku. Dari cara mengumpulkan tenaga dalam, cara mengumpulkan hawa murni, cara pengobatan, obat-obatan, ramuan, segala macam ilmu kepandaiannya, dan sedikit bela diri.
ia turunkan kepadaku Mas, mulai dari aku kelas 1 SMP. Ia selalu senyum, ia selalu gembira, ia selalu bahagia. Namun rupanya ia menyimpan sebuah penderitaan, menyimpan penyakit di dalam hati dan tubuhnya. Ia menutupi penyakitnya itu dan siang malam kalau ada waktu menggemblengku, mendidikku, membinaku sebagai ungkapan kesedihannya atas meninggal sang ibu. Itulah yang dilakukan oleh mendiang ayah kepadaku. Sampai pada saatnya mendiang ayah pun mendapatkan hal serupa seperti yang dialami oleh ibu. Ayah jatuh lemas, sakit tidak berapa lama, setelah itu ia pun meninggal dunia. Aku mengalami hal ini Mas, dan aku menyadarinya setelah semua terjadi. Itu bersumber dari kesibukan mendiang ayah dalam menjalankan praktek pengobatan ini Mas. Karena itulah sedapat mungkin aku tidak mau orang-orang kampungku tahu kalau aku telah mewarisi semua kepandaian sang ayah Mas. Terutama sekali sampai aku dapat menamatkan sekolah SMA ini Mas, untuk meneruskan cita-cita sang ayah. Itulah lagi satu-satunya keinginan ayah yang belum aku penuhi Mas. Parlan tampak bercerita panjang lebar. Walaupun aku harus menjadi kuli Mas, mencari rumput untuk hewan ternak tetangga, membersihkan pekarangan rumah tetangga untuk dapat membeli beras sekilo, membeli minyak goreng, membeli telur untuk menghidupi. Tapi aku tabah, aku terima itu Mas. Aku tidak mau mengeluarkan kepandaianku Mas hanya untuk kesenanganku sendiri. Aku sangat trauma Mas melihat kenyataan yang diterima oleh ayah dan ibu. Melakukan pengobatan terhadap Mas dan Leli ini karena tidak ada seorang pun dari warga kampung Sukajadi yang tahu. Seandainya mereka tahu, aku pun tidak akan melakukannya Mas. Parlan menundukkan muka sambil terisak mengingat kesedihan yang dialami oleh mendiang ayah dan ibunya, juga menahan kesedihan yang ia rasakan sendiri. Kegembiraan di dalam ruangan itu drastis berubah menjadi kesedihan. Kesedihan yang dirasakan oleh Parlan menular ke seluruh orang-orang yang berada di ruangan itu. Demikianlah pertemuan itu berjalan hingga beberapa saat. Mereka hanyut dalam kesedihan yang ditularkan oleh Parlan, tak terkecuali Pak Yanto dan Pak Agus. Kemudian Parlan menambahkan, ibu sangat menyintai ayah. Ibu menutupi rasa sakit di tubuhnya agar ayah dapat menjalankan pengobatannya dengan sempurna. Biarlah ia menahan rasa sakit itu sendiri. Ia takut kalau ayah tahu ia sedang sakit, pastilah ayah tidak akan mau lagi menjalankan praktek pengobatannya, karena pasti ayah akan sibuk mengurus ibu, karena ayah sangat menyayangi ibu. Begitu pula sebaliknya ayah mati-matian bekerja pagi, siang, malam, tidak tahu waktu, semata-mata dilakukannya untuk membahagiakan ibu, karena dulu mereka hidup sangat sulit sekali. Sekarang setelah melakukan praktek pengobatan yang ilmunya didapat oleh mendiang ayah dari belajar di salah satu padepokan di Pulau Jawa, ia sudah berhasil mengumpulkan uang dengan pengobatan itu.
Maksudnya ia ingin membahagiakan ibu dengan uang-uang yang ia kumpulkan. Tapi ternyata uang itu tidak membuat mereka bahagia, Mas. Malah sebaliknya menjadi biang malapetaka, menghancurkan kebahagiaan mereka.